Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin membahas sebuah pernyataan yang sering Bante dengar, atau bahkan umat awam juga di kalangan meditator sering membicarakan ini, bahwa mereka membuat pernyataan bahwa meditator yang berlatih samatha bhavana atau meditator yang berlatih jhana cenderung tidak mindful. Tidak mindful artinya tidak berperhatian. Ya. Nah, apakah betul? Ya, Bante ingin menjawab dengan menjelaskan seperti ini. Sesungguhnya yang terjadi itu justru kebalikannya. Meditator yang berlatih samatha bhavana tidak akan bisa berhasil jika tidak memiliki sati. Justru sati pada saat berlatih samatha bhavana atau bahkan sampai jhana itu jauh lebih rapat ya, dibandingkan mereka yang berlatih meditasi dengan banyak objek. Contohnya meditasi yang healing ya, atau dengan mendengar atau dengan lagu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sati yang rapat seperti ini menimbulkan efek yaitu batin menjadi cepat tenang, cepat rileks, cepat menghilangkan lelah gitu, khususnya lelah batin. Kadang-kadang bahkan menghilangkan lelah fisik juga termasuk. Ya. Jadi itu tergantung kedalaman konsentrasinya. Jadi sati yang berkelanjutan atau sati yang rapat terhadap satu objek untuk waktu yang lama semakin bagus, itu akan menimbulkan yang disebut sebagai samadhi. Batin seperti lengket di satu objek. Nah, tapi mungkin ada dampak yang seringkali mungkin dirasakan malah cenderungnya ke negatif gitu. Tapi Bante melihat bahwa tidak selalu dari sisi negatif saja, tapi positifnya juga banyak. Artinya begini, pada saat meditasi samatha bhavana sampai tahap tertentu konsentrasi menjadi tenang dan semakin tenang. Nah, dengan batin yang tenang dan terkonsentrasi seperti itu, batin menjadi sensitif. Sensitif artinya jika ada objek yang kasar, misalnya suara yang tajam, ya, atau bahkan mendengar orang berkelahi gitu ya, ada argumen, itu bisa betul-betul sangat menggoyangkan emosinya. Ya. Jadi mereka yang udah mulai tenang kan seperti air, tiba-tiba dilempar batu gitu ya, batu besar. Ya tentu aja air yang tadinya udah mulai tenang gitu, langsung meledak ya. Nah, kontras dengan misalnya kalau airnya sendiri itu ada pusaran atau selalu ada gelombang ya, selalu ada ombak, waktu dilempar sama batu ya sebelumnya juga sudah goyang ya, pada saat dilempar juga goyang, jadi tidak begitu masalah. Nah, yang sering terjadi adalah meditator kan sebelum meditasi kesadarannya tuh kasar ya. Nah, pada saat meditasi kesadarannya menjadi semakin halus, terkembangkan sehingga batinnya menjadi jauh lebih tenang. Nah, oleh sebab itu, jika ada masalah atau jika ada objek yang bersifat kasar gitu, masuk ke dalam batin, batin itu seperti bergejolak. Nah, ini seringkali dipahami oleh meditator sebagai negatif. Batin saya kalau sebelum meditasi, kalau ketemu sama objek, ya, enggak segundah ini, nggak segoyah ini gitu. Sedangkan pada saat meditasi batin udah tenang gitu, malah kalau ada objek kok kayak shock gitu, kaget dan betul-betul goyang. Tapi sesungguhnya adalah batin itu udah mulai tenang, jadi sensitif dia. Nah, itu juga kadang-kadang Bante menyarankan meditator-meditator, khususnya
objeknya udah mulai halus, batinnya juga udah semakin tenang dan dalam, itu justru harus semakin sati. Kenapa? Karena kalau pikirannya mengembara ya, takutnya ngambil objek yang bisa menimbulkan kotoran batin. Nah, karena dengan batin yang tenang dan terkonsentrasi seperti itu, batin ini kalau mengambil objek apapun, objek ini akan terlihat jelas. Semakin lama semakin akan jelas. Nah, oleh sebab itu jika objek ini yang berpotensi menimbulkan kotoran batin, maka kotoran batinnya juga bisa besar. Nah, ini terjadi sesungguhnya karena ayuniso manasikara, bukan karena kedalaman konsentrasinya. Nah, tapi kedalaman konsentrasi itu salah satu manfaatnya juga seperti kalau kita tenggelam ke dalam kolam atau misalnya danau gitu ya, atau laut gitu ya. Semakin dalam fisik kita tenggelam ke dalam air, maka suara dari permukaan air itu semakin tidak jelas. Jadi sesungguhnya semakin jauh kita itu bisa tersentuh sama objek-objek eksternal. Nah, kecuali kita memberikan perhatian ke sana. Nah, jadi kalau kita memberikan perhatian kita ke sana itu problemnya. Ya. Khususnya objek-objek yang bisa menimbulkan kotoran batin. Nah, nanti batinnya bisa cepat kasar lagi seperti air yang sudah tenang dilempar batu. Jadi langsung goyang. Nah, itu kalau kita tidak tidak cukup terampil untuk langsung menyeimbangkan kondisi batin, maka batin akan seperti goyah, ya, seperti ada ombak. Nah, itu yang justru perlu dilatih. Tapi kalau keterampilan itu dilatih, semua kekhawatiran perihal objek yang menabrak batin yang sedang tenang seperti itu lalu menimbulkan emosi yang sangat negatif itu sebetulnya bisa dihindari. Jadi Bante sangat menyarankan gitu ya bagi mereka yang udah bisa sampai ke level konsentrasi yang cukup tenang dalam batinnya ya, justru harus mengembangkan batin yang fleksibel dan cukup terampil untuk kembali lagi ke level ketenangan tersebut. Jadi tidak hanya tenang sebentar saja, tapi juga bisa kapanpun mengakses ketenangan itu. Nah, itu sangat membantu untuk menghindari gejolak batin dari objek yang kasar. Nah, yang kedua juga manfaatnya adalah batin sensitif seperti ini ya, membuat kita itu semakin mawas terhadap kemunculan kotoran batin. Ya, karena kita sudah terbiasa dalam keadaan yang tenang ya, makanya kadang meditator itu setelah pulang retret pas sudah sampai di rumah atau bahkan hanya di perjalanan melihat banyak objek itu bisa bahkan sampai mau mual. Ya. Bisa mual, pusing ya, atau bahkan dari dalam itu ada penolakan. Nah, ini bukan berarti lalu orang ini jadi orang aneh gitu ya, karena kadang umat-umat kalau cara berpikirnya duniawi itu orang ini makin lama makin aneh, makin enggak bisa hidup dalam dunia. Ya, sebetulnya kalau kita bilang hakikinya jalan spiritual dan jalan duniawi itu enggak bisa bersamaan. Jadi dia arah yang berbeda. Oleh sebab itu, ketenangan batin memang kondusif untuk spiritual, tapi ketenangan batin sampai tahap tertentu juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan khususnya zaman sekarang yang serba cepat, banyak tekanan, stres, dan lain-lain. Nah, lebih baik yang dikembangkan adalah keterampilannya untuk mengembangkan kedamaian batin seperti itu. Alih-alih daripada menggunakan ketenangan batin ini sebagai pembenaran gitu ya, bahwa oleh sebab itu tidak perlu latih meditasi ketenangan batin itu. Jadi Bante kasih perumpamaan kayak kalau kita naik sepeda. Waktu kita naik sepeda, di awal itu kita umpamakan seperti kesadaran kasar. Jadi kadang-kadang kita baru kayu 1-2 putaran, sepeda jatuh. Ya. Terus akhirnya kesadaran kita itu sangat kasar, yaitu hanya untuk bisa mengendalikan kondisi sepeda agar bisa terus
kayu dan dalam kondisi seimbang. Nah, tapi waktu kita sudah terampil, apa yang terjadi? Kita bisa bahkan lupa kaki sedang mengayuh sepeda, kita bisa melihat pemandangan, ya. Terus sembari bisa ngobrol dan lain sebagainya. Waktu itu bukankah jauh lebih menyenangkan naik sepedanya? Ya, pengalaman yang jauh lebih menyenangkan tersebut bukan berarti kita tidak sadar bahwa jika ada misalnya yang tidak beres dengan kondisi sepedanya. Misalnya remnya tidak kuat ya, atau relnya itu ya mulai dislocate ya, artinya pindah posisi. Pada saat itu kan kita langsung sadar toh bahwa oh, sepeda ini ada problem. Jadi kondisi batin waktu mengembangkan samatha atau jhana itu seperti itu, karena kita udah terbiasa dengan objek, dengan batin yang tenang. Maka jika ada muncul kotoran batin, sifatnya kan sangat kasar, maka itu sangat mudah terdeteksi. Nah, apakah dalam bentuk cara kita berbicara atau dalam rasa sensasinya di dalam fisik kita ya, dan juga kondisi batinnya yang mulai gelisah terus mengambil objek secara acak ya. Nah, itu kan tipikal munculnya kotoran batin, manifestasinya kan seperti itu. Jadi dari ucapan yang kasar, tajam, terburu-buru, kemudian juga sensasi fisik yang panas, gelisah, jantung berdebar, gugup. Ya. Nah, itu semua adalah manifestasi dari kotoran batin. Nah, mereka yang sudah terbiasa latih samatha atau jhana sangat sensitif dengan perubahan batin dan fisiknya. Oleh sebab itu, lebih mudah melakukan tindakan pemurniannya. Nah, jadi kita tidak bisa bilang bahwa mereka yang berlatih jhana itu menjadi semakin tidak mindful, ya, tidak berperhatian. Dan salah satu manfaatnya juga ini satu lagi. Jadi seperti kita, misalnya kita udah lelah berinteraksi, berkomunikasi, berinteraksi dan kerja. Nah, pada saat itu kita ada kesempatan duduk sendirian, istirahat atau tidur. Nah, kemudian mungkin 15-30 menit kita keluar dari mungkin istirahat siang kita yang sebentar itu dan mulai bekerja lagi. Tapi pada saat bekerja kita jauh lebih efektif dibandingkan kita ambil setelah kita lelah berinteraksi, kita ambil waktu istirahat, tapi pada saat istirahat kita lagi-lagi mendiskusikan. Berdiskusi perihal apa yang tadi terjadi, berinteraksi dan lain sebagainya. Waktu kita kembali lagi ke tempat kerja, kita tidak akan se-fresh ya, sesegar kalau kita tadi istirahat siang sendiri. Jadi waktu kita mengembangkan keterampilan jhana atau samatha ini, itu seperti betul-betul istirahat total. Nah, setelah istirahat total, maka batin ini akan menjadi fresh, segar kembali, lalu mengambil keputusan dengan efektif, berbicara juga lebih sadar, ya, lebih sehat, ya, dengan pikiran yang juga lebih waras, gitu ya. Nah, sehingga keputusan yang kita ambil jauh lebih efektif, pembicaraan pun juga akan menjadi semakin lancar. Nah, sedangkan kalau kita hanya ngambil istirahat tapi juga tetap berinteraksi, itu seperti konsentrasi yang bersifat kasar kesadarannya, tingkat kedalaman konsentrasinya atau kedalaman kesadarannya tidak begitu dalam, ya, sehingga menimbulkan perasaan yang hanya istirahat yang superficial, gitu ya. Nah, dan yang seperti itu akan dekat juga untuk kekotoran batin, sehingga akan mempengaruhi interaksi juga tidak akan menjadi efisien, ya. Keputusan juga harus masih dikisari oleh kotoran batin. Nah, itu perbedaannya. Jadi mengembangkan kedalaman konsentrasi, menimbulkan kedamaian, ketenangan, sehingga batin menjadi sensitif. Dengan kata lain juga semakin mindful,
Dan kita juga mendapatkan manfaat, yaitu mendapat istirahat yang lebih total, yang lebih mendalam, sehingga waktu harus berinteraksi lagi kita betul-betul seperti baterai yang full charge, ya, isi penuh. Jadi akhirnya bisa berfungsi secara baik, lancar, dan juga efisien. Nah, jadi mereka yang berlatih jana bukan berarti memang sih hanya fokus ke satu objek sehingga itu seperti beristirahat total. Tapi pada saat dia keluar dari meditasinya dan dia meluaskan, ya, area kesadarannya, maka pada saat itu dia akan melihat semua dengan sangat jelas. Seperti orang yang punya istirahat yang cukup, maka batinnya jadi fresh. Tapi salah satu yang mungkin menjadi hambatan dari meditator yang berlatih jana adalah mereka rata-rata belum terampil gitu untuk cukup fleksibel pada saat harus fokus ke satu objek dan melepas objek itu sehingga kesadarannya harus diperluas, ya, merespon, ya, pada saat berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja keterampilan yang perlu dikembangkan, yaitu pada saat harus fokus ke satu objek fokus, tapi pada saat harus ke fokus banyak objek juga bisa. Batinnya cukup fleksibel dan juga tetap masih menjaga ketenangan batinnya. Nah, itu aja yang perlu dikembangkan, ya, pada saat menjalankan juga latihan samatha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seharusnya latihan samatha atau latihan jana di dalam kehidupan sehari-hari juga sangat relevan dan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, bukan bikin kita makin hun-hun atau jadi orang yang tidak responsif, gitu, ya. Nah, demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakata kali ini.